pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. hidup NKRI. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pembangunan politik akan mempresentasikan dan membuat video terkait subtema itu pendekatan-pendekatan yang ada di dalam sistem politik. Kelanjutannya, mari kita tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini menginjak presentasi pertama ya dari kelompok pertama tentang pendekatan sistem politik. Sebagaimana dikatakan Yono Sudarsono bahwa pembangunan politik adalah membangun sistem politik yang lebih baik. Nah, bagaimana membangun sistem politik yang lebih baik? Salah satunya adalah membangun kapasitas sistem. Tapi untuk lebih lanjutnya lagi, barangkali kita akan mendengarkan apa sih sesungguhnya pendekatan sistem politik itu yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Sebelum kita masuk ke dalam materi pengertian sistem politik, kita harus memahami dua istilah dasarnya, yaitu sistem dan politik. Pertama, sistem secara sederhana diartikan sebagai kesatuan-kesatuan dari berbagai komponen atau unsur yang saling berhubungan, bergantung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tanpa hubungan antara bagian ini, maka sistem tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua, politik. Politik ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu polis yang artinya kota atau negara kota. Pada zaman Yunani kuno, politik ini diartikan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian dan perkembangan negara kota. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mengartikan politik ini sebagai usaha untuk mencapai kebaikan atau yang biasa disebut sebagai common good. Seiring perkembangan zaman, politik ini diartikan sebagai proses antara masyarakat dengan pemerintah untuk membuat keputusan yang saling mengikat satu sama lain. Jadi kalau diartikan sistem dan politik ini suatu mekanisme atau cara kerja dalam masyarakat untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan, keteraturan serta kebaikan bersama. Ada beberapa ahli yang menjelaskan atau memberikan definisi mengenai sistem politik. Pertama itu ada Robert Dahl, kedua David Easton, yang ketiga Gabriel Almond. Pertama, Robert Dahl mendefinisikan sistem politik sebagai pola tetap antara masyarakat yang melibatkan kekuasaan, kontrol, pengelolaan, dan kewenangan. Adapun David Easton menyebutkan sistem politik ini sebagai interaksi sosial yang berfungsi untuk mengalokasikan nilai-nilai otoritatif kepada masyarakat. Nilai-nilai ini berupa keadilan, kebebasan, serta kesejahteraan. Adapun Gabriel Almond melihat sistem politik ini sebagai sistem interaksi dalam masyarakat mereka yang menggunakan fungsi integrasi dan adaptasi. A few moments later. David Easton di dalam teori itu mengeluarkan suatu diagram di mana untuk menjelaskan bagaimana sistem politik bekerja yang akan ditampilkan di sebelah saya. Yang pertama itu ada input, proses, dan output. Input itu mencakup berupa tuntutan dan dukungan yang berasal dari masyarakat, baik dari LSM, LSO, partai politik, dan komponen-komponen masyarakat lainnya. Tuntutan ini terbagi menjadi dua, itu ada eksternal dan internal. Tuntutan dapat terjadi berdasarkan ideologi, dorongan dari masyarakat, dan hal-hal dinamika yang terjadi di suatu negara. Kedua itu ada proses atau black box. Proses atau black box merupakan suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh ketiga suprastruktur politik, itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian proses ini akan menghasilkan suatu hal yang ketiga, yaitu adalah output. Output berupa keputusan atau kebijakan publik yang sebelumnya sudah diproses oleh ketiga suprastruktur politik. Yang selanjutnya itu ada kapabilitas sistem politik. Gabriel Almond untuk melihat kapabilitas sistem politik yang ada di Indonesia terdapat 6 poin. Yang pertama itu adalah ekstraktif. Ekstraktif adalah bagaimana cara negara untuk mengolah sumber daya alam dan sumber daya mahasiswa di suatu negara. Sumber daya alam meliputi bagaimana potensi-potensi alam yang ada di dalam suatu negara
negara. Sedangkan sumber daya manusia itu adalah bagaimana cara mengembangkan SDM atau masyarakat yang ada di dalam suatu negara, baik dalam pendidikan, kegiatan penunjang lainnya. Yang kedua itu ada regulatif. Regulatif adalah bagaimana negara membuat suatu kebijakan atau keputusan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Kebijakan ini dapat diharapkan bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan membuat kemajuan di dalam suatu sistem negara. Yang ketiga itu adalah distributif. Distributif adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara secara merata. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas distributif yakni merujuk pada kemampuan melakukan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber daya alam, dan sumber daya masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Pengalokasian ini harus secara merata untuk dapat dinikmati seluruh komponen yang ada di suatu negara. Yang keempat itu ada simbolik. Simbolik adalah kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Artinya, kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka semakin baik kapabilitas politik di dalam suatu negara. Yang kelima itu ada responsif. Responsif adalah bagaimana komponen-komponen atau suprastruktur yang ada di dalam suatu negara itu dapat cepat dan tanggap untuk bisa responsif terhadap tuntutan-tuntutan yang ada di dalam masyarakat. Dalam responsif ini sendiri diharapkan bagaimana suprastruktur atau lembaga-lembaga baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu dapat dengan cepat merespon dan menanggapi hal-hal yang ada di dalam masyarakat seperti tuntutan atau aspirasi lainnya yang ada di masyarakat. Yang terakhir itu adalah kemampuan domestik dan internasional. Domestik dan internasional adalah bagaimana negara dapat membangun suatu hubungan kerjasama baik dalam ruang lingkup domestik dan internasional seperti kerjasama bilateral, multilateral, atau kerjasama di dalam negeri lainnya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang fungsi sistem politik dengan mengacu pada model David Easter. Sistem politik pada dasarnya bekerja seperti sebuah mesin. Masyarakat memberikan masukan, lalu sistem politik memproses dan akhirnya menghasilkan kebijakan atau keputusan yang kembali ke masyarakat. Nah, fungsi sistem politik bisa dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu fungsi input dan fungsi output. Fungsi input adalah segala bentuk masukan dari masyarakat kepada sistem politik. Masukan ini bisa berupa tuntutan maupun dukungan. Tuntutan biasanya muncul ketika ada kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi. Sedangkan dukungan muncul ketika masyarakat merasa puas atau ingin memperkuat legitimasi sistem politik. Nah, di dalam fungsi input ada beberapa bentuk yang lebih spesifik. Yang pertama adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik berarti proses di mana masyarakat belajar tentang nilai, norma, aturan, dan budaya politik. Misalnya, sejak kecil kita diajari tentang pentingnya upacara bendera, atau ketika sekolah kita diajarkan tentang pemilu dan hak serta kewajiban warga negara. Kedua, rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses mencari dan melibatkan individu-individu baru dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan oleh partai politik. Misalnya, dengan mencari kader muda berbakat untuk dijadikan calon legislatif. Rekrutmen juga bisa lewat organisasi masyarakat atau jalur independen. Intinya, rekrutmen ini memastikan bahwa selalu ada orang baru yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Ketiga yaitu artikulasi kepentingan. Artikulasi berarti menyalurkan aspirasi atau kepentingan masyarakat ke pemerintah. Misalnya, perihal masyarakat di Pati yang melakukan demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dianggap memberatkan masyarakat. Keluhan-keluhan tersebut lalu berkembang menjadi aksi demonstrasi besar di kantor pemerintahan daerah. Nah, dari kasus itu terlihat bahwa artikulasi bukan hanya menyuarakan aspirasi. Jadi, artikulasi kepentingan berfungsi sebagai jembatan penting antara kebutuhan rakyat dengan kebijakan yang dibuat. Keempat, agregasi kepentingan. Kalau artikulasi masih berupa suara-suara yang terpisah, agregasi adalah proses menyatukan kepentingan tersebut menjadi paket kebijakan yang lebih utuh. Di tahap ini, berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari kesan ekonomi, tuntutan transparansi, hingga soal layanan publik dipertemukan lewat mekanisme politik. Walau tidak semua bisa disatukan,
agregasi tetap memberi ruang kompromi agar berbagai pihak bisa menemukan titik temu meski kadang hasilnya penuh dengan perdebatan. Jadi, kita bisa lihat bahwa fungsi input ini berhubungan erat dengan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem politik. Selanjutnya, fungsi output, yaitu hasil atau keluaran dari sistem politik. Kalau input tadi adalah suara dan aspirasi dari masyarakat, maka output ini adalah respon pemerintah dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata. Ada 3 fungsi output utama. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan. Proses ini dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, maupun DPD. Mereka merumuskan undang-undang berdasarkan tuntutan dan dukungan masyarakat yang masuk lewat fungsi input. Misalnya ketika ada desakan untuk perlindungan lingkungan, DPR bersama pemerintah bisa merancang undang-undang lingkungan hidup. Kedua, penerapan kebijakan. Setelah undang-undang dibuat, tentu saja harus diterapkan. Fungsi ini dijalankan oleh badan eksekutif, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya, kebijakan tentang pendidikan gratis diterapkan melalui dinas pendidikan di seluruh provinsi dan kabupaten. Tanpa penerapan, kebijakan hanya akan berhenti sebagai teks di atas kertas. 3. Adjudikasi kebijakan. Adjudikasi berarti pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau Komisi Yudisial berperan mengawasi agar kebijakan tidak melanggar konstitusi dan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan. Contoh jelasnya adalah peninjauan kembali review UU IKN yang sempat diajukan oleh sebagian masyarakat. Walaupun hasilnya kontroversial, itu menunjukkan bahwa sistem politik kita masih punya mekanisme pengawasan lewat jalur hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi sistem politik tidak hanya membuat kebijakan. Semua ini memastikan bahwa politik berjalan sebagai mekanisme untuk menyalurkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban negara. Terima kasih. Oke, halo semua. Nama saya Fadli Marzuki Ramputi. Jadi, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara sistem politik dengan pembangunan politik. Jadi, tema ini penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana jalannya pemerintahan serta bagaimana negara membangun tatanan politik yang lebih baik. Jadi, pertama, mari kita pahami dulu apa itu sistem politik. Sistem politik itu dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga, aturan, serta interaksi yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dari dalam sebuah negara. Sistem politik ini mencakup lembaga negara, partai politik, aktor politik, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku. Kedua, pembangunan politik. Pembangunan politik ini adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem politik agar lebih demokratis, stabil, efektif, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat. Jadi pembangunan politik ini biasanya terlihat dalam bentuk penguatan lembaga yang biasanya terlibat itu ada demokrasi, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta adanya keterbukaan dan transparansi pemerintahan. Jadi sekarang itu bagaimana sih hubungan keduanya? Jadi sistem politik itu menjadi wadah atau kerangka utama bagi pembangunan politik. Jadi tanpa sistem politik yang stabil, pembangunan politik dan yang lainnya itu akan sulit tercapai. Sebaliknya, pembangunan politik itu juga memperkuat sistem politik agar lebih responsif, adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi itu hubungan keduanya itu bersifat timbal balik. Jadinya sistem politik itu menyediakan struktur, sedangkan pembangunan politik memberi arah dan kualitas. Jadi mari kita lihat contohnya itu di Indonesia. Jadi setelah reformasi tahun 1998, sistem politik ini di Indonesia berubah dari otoriter menjadi demokratis. Perubahan ini mendorong munculnya pembangunan politik seperti munculnya pemilu multipartai, kebebasan pers, serta desentralisasi. Namun pembangunan politik ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena kita masih menghadapi tantangan seperti praktik politik uang, rendahnya kualitas partai, dan kurangnya pendidikan politik di masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan dari video ini, sistem politik dan pembangunan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sistem politik ini menyediakan kerangka dan aturan main, sedangkan pembangunan politik memastikan sistem tersebut berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, membangun politik yang sehat berarti memperkuat sistem politik dan demokratis yang stabil. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat.